Oke, mari kita bicarakan tentang apa itu penyembuhan secara spiritual, terutama lewat astrologi Hindu atau astrologi Vedic, ataupun kita lihat dari sisi filosofi. Karena filosofi itu pasti ada di dalam astrologi. Ya. Di sini aku bakal fokus secara astrologi Hindu atau Vedic. Ya, jadi sedikit berbeda sama Western. Kita lihat dulu dari sisi pandang kesakitan dan kecewaan yang akhirnya leading atau membawa kita ke arah penyembuhan atau spiritual awakening. Ya, di dalam astrologi Vedic, kesakitan kecewaan adalah suatu takdir atau karma yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Ya. Karena kesakitan kecewaan adalah bagian dari hidup kita. Yang satu akan membuat kita hidup di kehidupan ini. Kedua, itu akan menjadi jalan kita bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan semesta. Ya, satu dengan Tuhan, mengerti akan Tuhan. Ya. Jalan spiritualitas secara astrologi bisa kita lihat memang salah satunya melewati agama atau keyakinan. Tapi real spiritualisme di astrologi Vedic adalah justru pelepasan. Mengenal Tuhan, mengenal cinta dengan cara pandang yang bisa dibilang beyond religion, ya, lebih dari agama itu sendiri. Ya, bukan tentang kita menganut suatu keyakinan, tapi gimana kita melihat cara pandang dari semua keyakinan, semua agama, dan kita menemukan garis besarnya yang sama. Ya, yang akhirnya kamu bisa melihat kenapa semua orang maupun beda agama bisa bahagia, bisa happy, bisa sedih. Pokoknya semua orang di agama manapun bisa sedih, bisa kecewa, bisa patah hati juga. Ya. Ya. Kenapa kita mencari garis besarnya? Garis besar yang membawa kita semua akhirnya mencari Tuhan, mencari semesta, yaitu mencari siapa yang menjadikan kita ada di kehidupan ini. Ya. Spiritualisme di dalam astrologi Vedic itu mengajarkan kita ya, untuk menerima takdir hidup kita. Saat kita mampu menerima kekecewaan, sakit hati kita, berarti kita mampu untuk menerima apapun yang baik dan apapun yang membahagiakan dalam hidup ini. Kalau kita mengenal di dalam agama disebut dengan dosa, kalau di astrologi Vedic disebut oleh karma, ya, atau karma buruk, di mana kita mendapatkan hasil dari apapun yang kita lakukan. Kalau di astrologi Vedic bisa dari yang kehidupan lalu, ya, ataupun yang kita lakukan sekarang. Kalau kita secara keyakinan, terutama di Indonesia itu kan nggak begitu percaya dengan reinkarnasi ataupun kehidupan masa lalu. Jadi kita ngerasa dosa itu adalah dosa bawaan, dari keyakinan kita, dari orang tua kita, itu dari Adam dan Hawa, gitu ya. Jadi sebenarnya itu adalah proses untuk mengenali, ya, kalau kita memang membawa suatu kehidupan ini. Kita nggak benar-benar kosong saat kita lahir ke dunia ini. Kita membawa sesuatu, dan itu harus kita jalani. Dimana misalnya kita harus merasakan sakit hati, merasakan kecewaan, merasakan patah hati. Waktu kita berbeda dengan orang lain, ada yang menikah cepat, ada yang nggak menikah, ya, ada yang bekerja aja seumur hidupnya, dan ada yang nggak bekerja gitu. Itu semua adalah bentuk jalan takdir kehidupan, dan kita nggak tahu karena semua dari kita punya jalannya masing-masing. Dan gimana cara kita memahami secara spiritual adalah untuk mengerti kita di kehidupan ini, ya, banyak banget hal yang kita tidak ketahui, tidak mengerti, dan that's okay. Dan itu nggak apa-apa, nggak masalah. Sebaik-baiknya diri adalah kita menjalani apapun yang terbaik saat ini. Karena masa depan itu adalah cerminan yang kita lakukan sekarang, bukan yang akan kita lakukan nanti. Ya, apapun yang kamu punya, kamu jalani sekarang, itu artinya memang pantas dan memang harus kamu lakukan. Kamu mau mengubah kenyataan, mau berharap nanti ke depannya akan semua lebih baik, gak bisa kalau kamu tidak melakukan sesuatu pada saat ini. Saat ini juga kayak aku pengen bahagia, aku pengen
merasakan kedamaian dalam hidup, ya kamu gak akan bisa merasakannya kalau kamu gak memberikannya ke dalam diri kamu sekarang. Ya, jadi kamu harus benar-benar melihat, ya, kalau melihatnya itu maksudnya secara real kehidupan itu seperti apa. Ya, seperti tanaman yang tumbuh, ya, tanaman ya tujuannya hanya untuk tumbuh besar dan akhirnya mati. Apakah tanaman tersebut tidak mempunyai tujuan, tidak mempunyai arti dalam hidupnya? No, dia punya tujuan dalam hidupnya, yaitu untuk tumbuh besar, ya, untuk bertahan hidup sampai waktunya habis. Begitu juga kita manusia, kita punya waktu jalannya masing-masing, dan selama proses pertumbuhan kita sampai kita tua atau usia kita habis, ya, kita diberi kesempatan yang lebih daripada tanaman itu tadi untuk bisa, satu, memilih jalan kita, kedua, kita bisa memilihnya itu nggak harus dalam bentuk kesakitan. Kita bisa memilih untuk tetap bahagia, ya, walaupun sekitar kita energinya nggak baik, nggak buruk, kamu tetap bisa memilih untuk bahagia walaupun situasinya buruk. Ya, kamu nggak harus menyakiti diri kamu terus-terusan. Ya, spiritual awakening menyadari, ya, kesakitan dan kecewaan itu bisa habis, bisa hilang saat kamu menyadari, ya, kalau apapun yang terjadi itu gimana cara kita melihatnya, gimana cara kita memandang kehidupan ini. Kalau kita hanya melihat diri kita bersalah, berdosa terus-terusan, kita hanya akan mengasihani diri sendiri tanpa melakukan suatu apapun. Ya. Spiritualitas menyadari apapun yang terjadi, sebaik-baiknya ya untuk diri kita, terlepas apapun itu. Terlepas sosial statusnya kita, keyakinan kita, karena kita satu, yaitu satu manusia. Kita semua sama, manusia itu sama, gak ada yang beda. Hanya dibedakan dua, perempuan laki-laki secara biologis, udah. Tapi kita tetap satu, mau keyakinan agama kita seperti apapun, kita tetap satu. Gak ada yang membedakan kecuali kamu ngerasa kamu yang berbeda. Ya, jadi saat biarpun kamu ngerasa berbeda juga gak apa-apa sih, gak masalah. Cuman jangan sampai kamu ngerasa perbedaan ini membuat kamu akhirnya menyakiti diri kamu sendiri. Jangan. Walaupun kamu berbeda, ya kamu harus happy, bahagia, dalam artian menerima diri kamu, bukan memaksakan untuk selalu happy, no, menerima apapun yang terjadi. Nah, kalau memaksakan untuk selalu happy juga bakal nyakitin diri sendiri. So that's okay. Energinya untuk berada di dalam energi yang negatif, energi yang gak baik, ya, dan gak menuntut diri untuk baik selalu. Jangan menuntut diri untuk lebih daripada kemampuan kamu. Terimalah diri kamu apa adanya. Ya, karena yang menjalani hidup ya kamu. That's it, bukan orang lain. Yang bertanggung jawab atas hidup ya tetap diri kita sendiri. Kita gak akan pernah bisa menyenangkan siapapun di luar sana, tapi kita bisa memberikan diri kita, menyenangkan diri kita, membahagiakan diri kita. Semuanya ada di tangan kamu. So, spiritualitas menyadari kamu manusia biasa dan that's okay. Kamu bisa sakit, bisa kecewa, bisa patah hati, gak apa-apa, gak masalah. Itu manusiawi. Tapi ya, jangan menyakiti diri kamu lebih daripada itu. Kamu bisa keluar dari kesakitan. Ya, karena apapun yang terbaik itu perlu ruang. Gak mungkin yang terbaik hadir dalam hidup saat kamu masih menyimpan apapun yang berasal dari masa lalu. Ada emotional baggage, itu gak bisa. So, spiritualitas adalah pengosongan diri, ya, menerima hal yang benar-benar baik dan baru dalam hidup kamu, dan menyadari untuk selalu belajar. Jangan kosongkan diri terus masuk energi baru spiritualitas langsung penuh dan akhirnya membuat kamu stuck dan gak mau belajar lagi. No, kamu harus masuk ke energi spiritualitas dan tetap berikan ruang untuk selalu belajar. Karena itulah manusia. Ya, manusia gak bisa untuk menekan atau membuat semuanya yang terjadi dalam hidup itu fix, pasti, gak ada valid. Gak ada yang benar-benar 100% tuh gak ada. Berikan ruang untuk selalu belajar. Okay, so that's it. Ya.
Bye-bye.